Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Khairani SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi analisis kompleks dalam kehidupan sehari-hari pada bidang komunikasi dan transmisi data. Yang di mana anggota kelompok 2 yaitu ada Charlie Jelita Ditya dengan NIM 210300041, ada Miftahul Fatihah dengan NIM 210300059, Fizi Ramakal Saniso dengan NIM 210300089, dan saya sendiri dengan Rahadatul Aisy dengan NIM 210300103 sebagai moderator memandu jalannya presentasi ini. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Miftahul Fatihah. Kepada Miftahul Fatihah, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang. Analisis kompleks adalah cabang matematika yang mempelajari fungsi dari bilangan kompleks. Meskipun awalnya dikembangkan untuk aplikasi matematis, analisis kompleks telah menemukan aplikasi yang luas di berbagai bidang di luar matematika, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan sinyal dan komunikasi analisis kompleks memainkan peran penting dalam pengolahan sinyal dan komunikasi. Transformasi Fourier yang merupakan salah satu alat utama dalam analisis kompleks digunakan untuk mengubah sinyal antara domain waktu dan domain frekuensi. Salah satu aplikasi analisis kompleks yang sering dijumpai adalah dalam bidang komunikasi dan transmisi data. Dalam bidang komunikasi dan transmisi data, analisis kompleks memainkan peran penting dalam modulasi sinyal digital dan analog. Analisis kompleks juga digunakan dalam teknik pemultiplexan seperti multiplexing kode division multiplex access atau CDMA yang digunakan dalam jaringan seluler. Dasar ilmu yang digunakan adalah aljabar geometri. Lebih khususnya digunakan teori bilangan kompleks dan beberapa ilmu sinyal lainnya. Untuk bilangan kompleksnya dalam matematika dapat ditulis dengan A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah imajiner, di mana I itu I kuadrat sama dengan -1. Himpunan bilangan kompleks juga dapat dinotasikan dengan C atau C yang bergaris seperti ini. Untuk notasi dan operasi bilangan kompleks, kita ketahui sifat-sifat bilangan kompleks, yaitu yang pertama penjumlahan. Penjumlahan bilangan kompleks hampir sama dengan penjumlahan bilangan real biasa. Bagian real dijumlahkan dengan bagian real, yaitu A dan C, sedangkan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner pula, yaitu B dan D. Seperti di buah ini, A tambah BI ditambah C tambah DI. Lalu kita samakan bilangan real sama bilangan real dan imajiner sama bilangan imajiner. Untuk pengurangan bilangan kompleks tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Hanya saja pengurangan terjadi pada bagian yang sama. Untuk contohnya yaitu A tambah BI dikurang C tambah DI sama dengan A kurang C tambah B kurang DI. Untuk perkalian, I adalah akar kuadrat dari -1. Lalu kita sehingga perkalian BJ dan DJ akan menghasilkan min B dikali D. Bilangan tersebut sudah tidak imajiner karena sudah tidak mengandung I. Seperti yang tertera di sini, A tambah BI dikali C tambah DI sama dengan kita kalikan satu-satu. Yang pertama A kali C dikurang kita kalikan satu-satu A kali C, lalu A kali DI, lalu BI kali C, dan BI dikali DI.
Ini kenapa B dan D-nya menjadi kurang? Karena seperti yang kita ketahui tadi, I adalah akar kuadrat dari negatif 1. Jadi, I kuadrat itu adalah negatif 1, maka tandanya berubah menjadi negatif. Untuk pembagian, bilangan kompleks juga dapat dilakukan pembagian. Pembagian pada bilangan kompleks memang sedikit lebih rumit daripada operasi lainnya. Hal ini dikarenakan kita harus membuat penyebutnya menjadi sederhana. Dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan sekawannya. Seperti yang tertera di sini, kita akan membagi A tambah BI per C tambah DI. Lalu kita sederhanakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebut tersebut. Lalu didapatkan hasilnya seperti yang di sini. Untuk yang selanjutnya, pangkat dan akar kuadrat bilangan kompleks. Berdasarkan rumus de Moivre, untuk n bilangan asli diperoleh rumus Zn sama dengan cos theta tambah I sin theta pangkat n. Didapatkan menjadi R pangkat N dikali cos N theta tambah I sin N theta. Khususnya untuk R sama dengan 1 didapat Z pangkat N sama dengan cos theta tambah I sin theta dipangkatkan N sama dengan cos N theta tambah I sin N theta sama dengan cis N theta. Selanjutnya terdapat akar bilangan kompleks dengan B tidak sama dengan 0 adalah plus minus gamma tambah delta I, di mana gamma yaitu akar A tambah akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2, dan delta yaitu fungsi signum B, dan delta yaitu fungsi signum B akar min A tambah akar A kuadrat tambah B kuadrat per 2. Jadi didapatkan fungsi signum B yaitu mutlak B per B sama dengan B per mutlak B. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul Fatihah. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fizi Rahmat Kasaniso. Kepada Fizi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menunjukkan pembacaan materi dari rekan saya tadi. Yang berikutnya adalah bentuk polar. Dengan menganggap bahwa R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dan tetanya adalah aktan dikali B per A, maka A plus BI sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Sama dengan, kita singkat, cos theta dan I sin theta itu menjadi cis theta. Jadi sama-sama kita ketahui, cis theta itu bisa kita ganti dengan E pangkat I theta. Jadi hasilnya yaitu E pangkat I theta. Berikutnya yaitu diagram argan. Koordinat kartesius untuk bilangan kompleks adalah bagian real X dan bagian imajinernya adalah Y. Sedangkan koordinat sirkulernya adalah R sama dengan mutal AZ yang disebut dengan modulus. Dan sama dengan argan Z. Argan dikali Z yang disebut argumen kompleks dari Z. Maka sama-sama kita lihat Z sama dengan A plus BI. A plus BI-nya tadi adalah RE pangkat I theta, dan E pangkat I theta-nya tadi kita ubah lagi menjadi cos theta plus I sin theta. Jadi Z-nya yaitu R dikali cos theta plus I sin theta. Dan di bawah ini adalah diagram dari harganya, yaitu dengan X menuju ke bilangan real dan Y-nya adalah imajiner. Dan theta-nya menuju ke Z dan setara dengan X dan Y. A. Sinyal processing. Sinyal processing atau pengolahan sinyal merupakan teknologi yang memetakan teori fundamental, aplikasi, algoritma, dan implementasi pengolahan atau pengiriman informasi yang dimuat dalam berbagai bentuk fisik, simbol, atau bentuk abstrak yang didesain sebagai sinyal. Pengolahan sinyal menggunakan representasi, formalisasi, dan teknik matematika, statistika, komputasi, heuristik, dan Liangwal untuk pemodelan, analisis, pembelajaran, keamanan, forensik, dan lain-lain.
Dan yang B-nya adalah kategori sinyal processing. Yang pertama sinyal analog. Pengolahan sinyal analog adalah pengolahan sinyal yang belum digitalisasi sebagaimana pada radio, telepon, radar, dan sistem TV pada zaman dahulu. Pengolahan sinyal analog mengandung sirkuit elektronik linear dan sirkuit elektronik non-linear. Contohnya adalah filter pasif, aktif, dan aditif. Sinyal analog kompleks dilambangkan dengan XT yang dibentuk oleh pasangan sinyal XRT dan XIT, di mana XRT dan XIT adalah sinyal nyata biasa. Hubungan antara sinyal-sinyal ini diberikan oleh XT sama dengan kita masukkan XR-nya. XR-nya adalah bilangan real dan XIT-nya adalah bilangan imajiner. Jadi XT-nya sama dengan XRT ditambah I imajiner XIT, di mana sama-sama kita ketahui nilai I adalah akar dari -1. Yang kedua, sinyal digital atau sinyal diskrit. Pengolahan sinyal diskrit adalah untuk sinyal tersampal. Terdefinisi pada titik diskrit setiap satuan waktu. Teknologi ini adalah predesesor dari pengolahan sinyal digital dan masih digunakan dalam pemakaian pengolahan sinyal gigahertz. Sinyal diskrit yang kompleks kita beri dengan lambang XN didefinisikan dengan cara serupa, yaitu kita ganti XR-nya ke bilangan real dan XI-nya ke bilangan imajiner. Jadi kita dapatkan XN-nya sama dengan XRN ditambah imajiner XIN. Bilangan kompleks X dapat direpresentasikan dalam bentuk bilangan real dan imajiner dari XRT dan XIT atau serupa dengan alfa dan theta. Yang ketiga, penggunaan aturan dan identitas. Banyak aplikasi yang memerlukan konversi antara bilangan kompleks dan fungsi trigonometri. Berdasarkan rumus Euler yang tadi udah kita bahas, yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Dengan cos theta-nya adalah I pangkat theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Dan nilai sin theta-nya adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I. Dan perbedaan antara cos theta dan sin theta adalah dari cos theta pembilangnya kita jumlahkan dan penyebutnya adalah 2. Sedangkan di sin theta pembilangnya kita kurangkan dan penyebutnya adalah 2i. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fizi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Cherly Jelita Ditya. Kepada Cherly, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sinyal dan analisis Fourier. Yang pertama yaitu analisis sinyal. Bilangan kompleks yang digunakan untuk menunjukkan fungsi eksponensial kompleks modulus konstan dan fase linear merupakan fungsi dari perilaku harmonik murni dengan rumus XT sama dengan A E pangkat I 2V FT, di mana A bernilai konstan dan fase bervariasi secara linear, sehingga modulus dan fase diplot secara terpisah, dan F dalam Hertz merupakan frekuensi gelombang sinus dan T adalah waktu dalam second. Bentuk gelombang yang paling penting pada pengolahan sinyal adalah gelombang sinus dan gelombang kosinus. Secara aljabar dapat dilihat gelombang sinus yaitu XT sama dengan sin 2VFT. Jika dalam bentuk bilangan kompleks, maka fungsi gelombang sinusnya menjadi XT sama dengan 1/2I E pangkat negatif I 2VFT dikurang 1/2I E pangkat I 2VFT. Selanjutnya yaitu analisis Fourier. Pada matematika digunakan sebagai proses memecahkan masalah dalam bentuk kompleks dengan menguraikan gelombang tersebut menjadi gelombang sinusoida. Setiap gelombang yang kompleks dapat diperlihatkan dari sejumlah gelombang sinus murni yang terdiri dari suatu gelombang sinus dasar ditambah harmonik-harmonik khusus gelombang itu. Fungsi waktu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fase periodik, di mana fase periodik ini adalah fungsi yang nilainya berulang pada setiap interval waktu tertentu. Selanjutnya ada fungsi aperiodik atau transien, adalah fungsi yang nilainya tak pernah terulang dengan periode tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi random, yaitu
fungsi waktu yang nilainya tidak bisa diramalkan secara pasti, walaupun pada umumnya akan mengikuti aturan statistik tertentu. Selanjutnya, bentuk umum transformasi Fourier kontinu. Transformasi kontinu untuk satu peubah yaitu integral dari negatif T hingga sampai T hingga fx E pangkat I 2V Ft dx. Sedangkan Fourier balikannya yaitu integral dari negatif T hingga sampai T hingga Fu E pangkat I 2V Ft du. Di mana fx sama dengan fungsi atau sinyal dalam domain waktu E pangkat 2 E pangkat I 2V Ft yaitu fungsi kernel, Fu adalah fungsi dalam domain frekuensi, F itu frekuensi, dan T adalah waktu. Selanjutnya, fungsi F dan F besar disebut sebagai pasangan transformasi Fourier. Persamaan Fu disebut sebagai transformasi maju atau analisis, dan persamaan Fx disebut sebagai transformasi inverse. Untuk fx real dan Fu adalah fungsi kompleks, dapat dituliskan menjadi Fu sama dengan Ru ditambah Iu, sama dengan mutlak Fu dikali E pangkat I theta U. Sedangkan untuk amplitudo atau mutlak Fu-nya yang disebut spektrum Fourier dari fx didefinisikan sebagai mutlak Fu sama dengan akar dari R kuadrat U ditambah I kuadrat U. Dan sudut spektrumnya yaitu theta U merupakan sama dengan theta inverse dari IU per RU, menyatakan pergeseran fase atau sudut fase dari setiap frekuensi U. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Charlie. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dengan mengingat kesamaan Euler, di mana E pangkat plus minus I theta sama dengan cos theta plus minus I sin theta. Maka pasangan transformasi Euler dapat juga ditulis sebagai Fu atau fungsi dalam domain frekuensi sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fx E pangkat min I 2 pi u theta dx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fx cos 2 pi u theta dikurang imajiner sin 2 pi u theta dx. Untuk fx-nya atau fungsi dalam domain waktu sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Fu E pangkat I 2 pi U theta du sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Fu cos 2 pi U theta dikurang imajiner sin 2 pi U theta du. Bentuk umum transformasi Fourier discrete, yang dimana transformasi Fourier discrete untuk satu peubah bentuknya sebagaimana pada slide, yaitu Fu sama dengan 1 per N, sigma Fx E pangkat min I 2 pi U theta per N, di mana X sama dengan 0 sampai N kurang 1, di mana U sama dengan 0, 1, 2, hingga N kurang 1. Kemudian transformasi Fourier balikan untuk satu peubah, di mana Fx sama dengan sigma Fu E pangkat I 2 pi U theta per N, di mana X sama dengan 0 sampai N kurang 1, di mana X sama dengan 0, 1, 2, hingga N kurang 1. Yang dalam hal ini, sinyal kontinu Fx ditarik menjadi nilai diskrit sejarak delta X, yaitu himpunan nilai Fx0, Fx0 tambah delta X, Fx0 tambah 2 delta X, hingga Fx0 tambah N kurang 1 delta X. Jadi, Fx sama dengan Fx0 tambah X delta X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, hingga N kurang X. Interpretasi dari transformasi Fourier discrete adalah mengkonversi data diskrit menjadi sejumlah sinusoida diskrit yang frekuensinya dinomori dengan U sama dengan 0 sampai N kurang 1, dan amplitudonya yang diberikan oleh Fu atau faktor domain frekuensi. Faktor 1 per N pada persamaan faktor domain frekuensi adalah faktor skala yang dapat disertakan dalam persamaan faktor domain frekuensi
atau dalam persamaan faktor atau dalam persamaan fungsi dalam domain waktu, tetapi tidak kedua-duanya. Kesimpulannya, analisis kompleks merupakan cabang matematika yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh-contoh nyata penggunaannya. Sangat penting untuk memahami relevansi dan manfaat dari analisis kompleks. Transformasi Fourier adalah alat matematika yang kuat yang memungkinkan pemecahan data kompleks menjadi komponen-komponennya yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Dalam bidang komunikasi dan transmisi data, transformasi Fourier digunakan untuk menganalisis sinyal-sinyal kompleks seperti sinyal radio dan telekomunikasi untuk memahami komposisi frekuensinya dan mengidentifikasi karakteristik penting seperti frekuensi, amplitudo, dan fase. Dengan memahami sifat-sifat ini dapat merancang sistem komunikasi yang lebih efisien dan efektif, serta mengoptimalkan transmisi data dan mengurangi gangguan dan noise. Secara ringkas, transformasi Fourier adalah alat penting dalam bidang komunikasi dan transmisi data. Secara ringkas, transformasi Fourier adalah alat penting dalam bidang komunikasi dan transmisi data, memungkinkan analisis dan pemahaman sinyal-sinyal kompleks untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem komunikasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.